Bismillahirrahmanirrahim. Sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di satu majelis yang insyaallah yang penuh dengan rahmat, taufik dan hidayah Allah, yaitu majelis ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji dan memuliakan orang-orang yang senantiasa mereka mau belajar agamanya, mau memahami kitab-kitabnya, mau memahami Al-Quran dan Sunnah, dan juga senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan di mana hal ini diterangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada yaitu orang yang ummi. Ummi di sini adalah la yaqra wa la yaktub. Dia tidak pernah belajar menulis dan juga tidak pernah belajar membaca. Tapi Allah tuntun, Allah ajarkan, Allah fahamkan tentang agamanya, tentang Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini dalam rangka untuk senantiasa yaitu membersihkan orang-orang dari berbagai dosa-dosa ataupun ibadah-ibadah yang dilarang oleh Allah, yaitu mensucikan dari berbagai ibadah yang mengandung kesyirikan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, tujuan yang utama adalah Nabi menanamkan tauhid, keesaan, hanya beribadah kepada Allah, memalingkan ibadah selain Allah hanya kepada Allah semata saja. Itu tujuan Nabi. Jadi mensucikan di sini adalah membersihkan dari berbagai kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan segala macam apapun yang bisa merusak ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi senantiasa di samping juga membersihkan wazakihim dari jiwa-jiwa yang kotor dari berbagai kesyirikan, bid'ah, khurafat, takhayul, juga Nabi membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Dan juga Nabi mengajarkan kepada umatnya akan ilmu tentang hadis-hadis atau sunnah-sunnahnya, agar umatnya faham, mengerti tentang ilmunya Allah. Tidak sebatas hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya. Oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah tujuan Nabi diutus oleh Allah adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu taklim, mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada manusia. Jadi sampai kepada kita semuanya. Kita tujuan belajar di sini, ngaji di sini adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj, metode, kaidah yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat, dan juga ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi oleh Allah nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa tetap istiqomah ibadah kepada Allah tanpa ada sedikit pun hal-hal yang membuat kita ini berat untuk ibadah kepada Allah, sehingga ibadah ini menjadi mudah, menjadi ringan. Itu semua atas dasar iman dan Islam dalam diri kita. Karena orang sudah betul-betul imannya kokoh, imannya kuat, maka insya Allah segala ibadah apapun bisa dijalankan dengan mudah.
Dan alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa Allah terus memahamkan kita, membimbing kita di jalannya yang benar, yaitu Shiratal Mustaqim, agar kita senantiasa hidup di bawah naungan Islam, agar senantiasa kita hidup di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam kondisi muslim, Islam, berserah diri kepada Allah, taat tunduk patuh terhadap segala syariat yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan mencoba meneruskan kajian kita yang masih terkait dengan pembahasan, yaitu tafsir di dalam surah Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang terakhir yang menjadi topik pembahasan kita insyaallah malam hari ini, yaitu di dalam surah Al-Kahfi surat yang 18-110. Allah menjelaskan di dalam kalimatnya yang mulia, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan kepada mereka yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi ini bagian daripada orang-orang yang insya Allah dijanjikan oleh Allah akan memasuki ke dalam Jannatul Firdaus. Sebagaimana ayat sebelumnya di dalam surat yang 107, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, ya, mereka akan mendapatkan tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling luas, surga yang paling indah, surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan, ya, dan juga surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah, ya, tempat tinggalnya Allah, kedudukan Allah daripada surga-surga yang lainnya. Naam, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini syarat orang nanti akan mereka masuk ke dalam surga Firdaus, berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah nanti di surga, ya. Jadi tidak ada kenikmatan yang paling besar, yang paling agung kecuali melihat Allah di surga. Jadi orang-orang ahlul jannah, penduduk surga nanti akan bisa memandang wajah Allah secara langsung, yang dimana Allah akan menampakkan wajahnya di hadapan para penduduk surga. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dijelaskan kalau kita membuka di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Surat Al-Qiyamah ini surat yang ke-84, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah, ya. Jadi di dalam surat Al-Qiyamah ini sedikit saya cerita bagaimana keadaan orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga Firdaus, Bapak Ibu nggih. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdaus ini nanti mereka akan bisa secara langsung melihat wajah Allah, yang dimana para penduduk surga mereka wajahnya berseri-seri, mereka senang, riang, gembira, ya, begitu happy-nya luar biasa. Jadi tidak ada kegembiraan yang betul-betul luar biasa yang dirasakan bagi ahlul jannah, penduduk surga, kecuali mereka ketika dimasukkan ke dalam surga mereka akan bisa melihat yaitu wajah Allah secara langsung. Ila rabbiha nadhirah. Di situ kalimatnya nadhirah ini secara langsung, nadhara yanduru. Sebagaimana orang melihat benda yang dia itu bisa melihat secara langsung asli wujudnya. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, katakan ketika Nabi berjalan bersama para sahabatnya, maka saat itu pas bertepatan pada bulan purnama, terang benderang, ya, bulannya begitu indahnya ketika dilihat. Maka saat itu beliau mengatakan, wahai para sahabatku, innakum satarona rabbakum kama tarona hadzal qamar, ya. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian akan bisa melihat
Allah secara langsung sebagaimana kalian memandang yaitu bulan purnama yang terang benderang ini. Jadi tidak ada sesuatu yang menyilaukan, tidak ada yang menjadikan hambatan atau penghalang dalam pandangan tadi ketika melihat wajah Allah secara langsung. Masya Allah, ini luar biasa, suatu nikmat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah ayat-ayat Allah menerangkan kenikmatan bagi ahlul jannah. Orang yang dijanjikan mereka akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mereka masuk ke dalam surga Firdaus? Apalagi surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Tapi untuk memasuki ke dalam surga Firdaus para jamaah itu memang ada syaratnya, tidak mudah. Sebagaimana orang kalau pengen lulus ujian, orang pengen mendapatkan predikat, ya, apapun yang dia tempuh dalam sekolahan ini kan ada proses ujian, ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Sebagaimana orang Muslim ketika dia mengharapkan agar Allah memasukkan ke dalam surganya, maka syaratnya harus dipenuhi. Maka disinilah di antara syarat-syarat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk masuk ke dalam surga Firdaus, maka syarat yang terakhir adalah di dalam surat Al-Kahfi. Setelah pembahasan kita di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang kedua 3 ayat 1-11, ini pembahasan surga Firdaus. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang 107-110 maka dijelaskan, yaitu mereka yang senantiasa beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan tuntunan di dalam sunnah Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Jadi Bapak Ibu, ini syarat yang pertama. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam surga, ketika kita beramal, itu amal tersebut harus cocok, sesuai, selaras dengan di dalam Al-Quran, kitabullah, dan juga di dalam sunnah. Jadi kalau orang beramal tidak sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi di dalam sunnahnya ataupun hadis-hadisnya yang sahih, maka tidak akan diterima amal tersebut. Dalilnya bisa kita buka di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha taala. Dikatakan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amran laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Siapapun orang yang beramal, dia beramal apapun ibadah, kalau tidak ada petunjuk dariku, kata Nabi, tidak ada tuntunan dariku, tidak ada contoh yang aku syariatkan, dan dia membuat ibadah-ibadah yang dimana menyelisih syariatku, maka tidak akan diterima, kata Nabi. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Syarat pertama itu beramal soleh. Untuk agar kita masuk ke dalam surga Firdaus, kita mengerjakan ibadah apapun, ya, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan juga Al-Quran. Ada perintah sholat dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita sholat, tapi kan tata caranya tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam ayatnya kan nggak ada. Apakah ada di dalam Al-Quran? Bapak Ibu kita lihat 30 juz itu diawali takbir, kemudian ruku, sujud, baca Al-Fatihah, surah-surah pendek, bacaan dzikir ruku ini, sujud ini, ditutup dengan salam setelah tahiyat akhir. Kan nggak ada. Nah, itu semua dijelaskan secara gamblang oleh Nabi di dalam sunnahnya, dalam hadis. Oh, takbir cara seperti ini, cara bersedekap seperti ini, ya. Kita harus menunduk. Ya. Itu mulai kita takbir sampai kita salam itu sudah ditunjukkan oleh Nabi. Begitu juga dengan wudu, tata cara wudu yang benar, ya. Mulai kita ini membasuh kedua telapak tangan, sampai kita kemudian menghirup air, sampai kita kemudian membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan, kemudian kepala sampai kaki dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, ya, bagaimana tata cara Nabi wudu. Dan apapun segala ibadah yang dikerjakan itu memang harus selaras sesuai dengan petunjuk Nabi. Puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, baca Quran, dan masih banyak lagi ibadah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dalam hadis-hadis para ulama itu insya Allah jelas di situ. Maka para ulama menulis kitab
baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Al-Baihaqi, Daruqutni, An-Nasai, ya, dan juga ulama-ulama Ahlus Sunan yang lainnya. Maka disitulah tujuannya adalah untuk mempermudah manusia umat Islam nanti bagaimana memahami tentang perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah itu. Jadi nggak mencukupkan diri di dalam Al-Quran saja, nggak bisa ini ya. Harus dilihat sunnahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau ibadah, agar lebih jelasnya dibuka ya hadis-hadisnya. Kalau belum punya kitab, ya nanti bisa ditanyakan atau bisa dilihat di Google ini, insyaallah Mbah Google mungkin ya. Kita mau buka nanti sholat sunnah yang benar sesuai dengan Nabi, nanti ada di situ ya. Bisa buka websitenya ya. Yang penting sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, itu syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh manusia yang ingin betul-betul bertemu dengan Allah nanti di surga Firdaus, yaitu beramal soleh. Saya katakan sekali lagi, amal soleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itu amal soleh. Kalau amal yang dikerjakan tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan dinamakan amal soleh. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat apa? An-Nahl surat 16 ayat 97, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, man amilan solehan min dzakarin a unsa wa huwa mu'min falanuhyana hayatan thayyibah. Siapapun orang yang dia ini beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik. Maka Ibnu Katsir, yaitu kehidupan yang baik adalah surga. Maka di situ amilan solehan al mutabaah lil kitab wa sunnati nabiyyi. Ya, jadi amal soleh itu adalah al mutaba, yang mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti sunnah atau hadis Nabi. Hadis Nabi pun ini harus kita hati-hati ya. Jadi kalau kita misalkan belajar atau memahami hadis tentang amalan-amalan tadi ya, kalau kita belum paham, tanyakan kepada ahlinya, kepada ustadz yang memang dia betul-betul paham, pakar tentang hadis-hadis ya, atau mengerti tentang kitab-kitab hadis ya, baik Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Jadi di sini Ibnu Katsir jelas menerangkan tentang ayat Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, yang dimaksud dengan amal soleh itu apa? Amal yang mengikuti di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya, bukan mengikuti apa kata ustadz ini atau kiai ini, imam ini, habib ini atau ini. Itu nanti dulu. Kalau perkataan ustadz ini, kiai ini, imam ini, tokoh ini, habib ini, kiai ini, itu betul-betul dasarnya jelas, ada Al-Qur'annya, ayatnya, hadisnya, atau nanti kalau ada ijma' para ulama, dari ulama-ulama dulu, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, maka itu bisa diambil. Yang penting apa? Tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pakemnya, dasarnya itu. Dan yang kedua, para jamaah Bapak Ibu, orang yang akan memasuki ke dalam surga Firdaus, selain dia ini disyaratkan untuk dia falyamal amalan sholiha, dia harus menjaga dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam syirik. Nah ini syarat yang paling diperhatikan. Banyak orang kadang-kadang dia beramal soleh, tapi kalau dia ini nggak bisa menjaga niatnya, bisa masuk syirik. Bisa masuk syirik. Nah, kemarin sudah kita jelaskan syirik dibagi menjadi dua. Ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Syirkul akbar niku nopo Bapak Ibu, terjemahanipun syirkul akbar itu adalah syirik besar. Sedangkan syirik asgor ada apa? Maksudnya apa? Syirik kecil. Jadi orang kalau masuk syirik besar, ini bahaya. Ini bahaya. Makanya akan menjadi pembahasan kita. Sedangkan kalau syirik kecil, ini hanya membahayakan amal yang dikerjakan saat itu hilang, hapus, tidak bermanfaat. Ini syirik kecil. Orang kadang salah niat. Meskipun pelakunya ini tetap diancam di neraka.
Orang melakukan syirik kecil ini bisa orang masuk neraka. Bahkan nanti pada hari kiamat Bapak Ibu ya, dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya pertama kali orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang yang suka minum khamr, bukan. Orang yang suka membunuh, bukan. Orang yang suka berzina, bukan. Orang yang dia makan riba, transaksi rentenir, ya, menggandakan uang, bukan. Orang yang memang dia itu banyak dosa-dosa yang lain, ya, dosanya segunung, ya, itu bukan. Ternyata apa kata Nabi? Pertama yang mereka dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka adalah yaitu 3 manusia ini, 3 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka semasa hidupnya orang yang dia berjihad di jalan Allah. Padahal jihad ini adalah merupakan amal ibadah yang tertinggi. Artinya derajat yang paling tinggi di jihad, ya, puncaknya adalah jihad. Nah itu dirwatus sanamil jihad. Jadi orang jihad saja, padahal orang jihad ini nggak main-main, dia harus mengorbankan nyawanya, hartanya. Itu ternyata bisa masuk neraka duluan daripada pembunuh, pezina, pemakan riba, atau yang lainnya. Ini dimasukkan ke dalam neraka dulu ini. Kenapa? Ternyata tujuan jihadnya, tujuan perangnya itu bukan karena untuk membela agama Allah atau karena mencari wajah atau ridha Allah. Tapi jihadnya untuk mencari apa? Jabatannya naik, pangkatnya naik, gajinya naik. Ini kan bahaya. Makanya di dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ar-rajulu yuqatilu adzikr al-hamiyah, ada orang yang dia berjihad atau berperang tapi supaya dikenal, supaya dikatakan sebagai nanti matinya jadi pahlawan, atau supaya nanti dia naik jabatan, atau supaya dia nanti dapat pangkat yang tinggi, apa supaya dia dikenal nanti di tengah masyarakat, ditakutin, ya, karena jabatannya tadi. Apakah itu dikatakan fisabilillah di jalan Allah? La, tidak, kata Nabi, tidak. Itu bukan termasuk di jalan Allah. Terus bagaimana orang yang dikatakan perang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa orang yang berperang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah agar Islam ini menjadi agama satu-satunya di muka bumi ini, agama yang paling mulia, dan dia hanya mencari wajah Allah, itu yang disebut orang yang berperang di jalan Allah. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau dia berperang membela agama Allah dan hanya mencari wajah Allah, ridha Allah saja, dia matinya karena Allah, ya, dia membela agama Allah, maka ini yang dinamakan fisabilillah. Tapi selain itu maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana hadis ini. Yang kedua, yaitu golongan orang yang dimana ketika dia ini rajin bersedekah, berinfak. Orangnya dermawan Bapak Ibu, dermawan dia. Nah, ketika dihadapan oleh Allah ternyata apa? Orang yang suka berinfak, bersedekah, orang ini gemar untuk membantu orang-orang tidak mampu. Kemudian ternyata orang ini dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Karena sebabnya niatnya salah. Ya, niatnya bukan karena memang mencari wajah Allah, tapi niatnya karena apa Bapak Ibu? Niatnya agar dipuji, disanjung, dihormati, dikenang, dikenal, agar supaya dikatakan oh ini orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya, ini dan itu. Kalau dia tidak dipuji, dimuliakan, dihormati, disanjung, hati ini nggak tenang dia. Bahaya ini, ya, karena apa? Ini masuk syirik kecil. Jadi syirik kecil itu menghapus amal saat itu tadi. Ketika dia beramal, dia palingkan untuk selain Allah. Itu niatnya bukan karena Allah. Agar senantiasa apa? Ya, agar mencari perhatian manusia, riya dan sum'ah, agar dilihat, agar didengar. Nah, masuk neraka padahal dia orang yang gemar sedekah. Jadi nggak jaminan, ya. Ibadah ini kalau nggak hati-hati Bapak Ibu, nah ini bisa terseret ke dalam arus yang sangat dalam nanti. Kita semua nih hati-hati dalam beramal ini ya. Harus kita perhatikan niat kita. Ya. Yang ketiga kata Nabi, orang yang dia ini
Masya Allah, dia punya bakat ilmu, pinter dakwah, hafal Quran, hafal hadis, apa saja hafal, semua kitab-kitab dimakan semua, bukan dimakan ya, artinya semua dilahap ya, masuk otaknya, otak yang encer. Dia pandai dakwah, umatnya banyak, bahkan ratusan ribuan terkenal di radio ini, TV ini, TV ini. Tapi semua niat dakwahnya yang dia ajarkan kepada umat ini supaya dia dipanggil sebagai ustadz yang punya gelar ini. Dia senang dengan gelar tadi. Dia bangga. Karena sudah banyak umatnya, akhirnya apa? Dia ada rasa sombong angkuh. Nah itu. Makanya tujuannya apa? Supaya nanti dia dikenal sebagai ustadz besar, ustadz kibar. Hebat. Akhirnya dia merasa hebat, saya paling hebat, ilmu saya tinggi, saya lulusan dari Timur Tengah ini. Niatnya ngajar Quran juga dia tujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dia dakwah tujuan untuk mencari keuntungan dunia, untuk memperkaya diri. Ini bisa terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini kalau sudah salah niat saja ya, padahal amal yang dijalankan itu luar biasa istimewanya seorang pendakwah, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau salah niat, tujuannya bukan untuk umat itu faham, ngerti ya, dan supaya umat itu akhirnya kembali kepada agama Allah, maka niatnya karena ada kepentingan dunia, karena pengen diwahkan, karena pengen dimuliakan, karena pengen disanjung. Berat loh Bapak Ibu. Saya pribadi ini harus belajar niat ya. Mungkin niat saya ini lebih buruk daripada penjenengan, niat jenengan mungkin lebih bersih ya. Makanya saya belajar niat untuk ikhlas bagaimana. Berat, nggak mudah mengajarkan ilmu ini kepada penjenengan. Makanya saya berlindung kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan pertolongan dan senantiasa membersihkan niat kita, niat saya, antum, Bapak Ibu semuanya. Kita belajar tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini penting sekali. Orang-orang yang pandai baca Quran, nanti juga akan diseret ke dalam neraka ini. Sama dengan orang yang ahli ilmu itu. Kenapa orang yang pandai baca Quran diseret dalam neraka duluan, masuk neraka duluan? Karena kalau niatnya salah, tujuannya baca Quran bukan kok dia ajarkan kepada masyarakat biar masyarakat pinter, pandai bisa baca Quran, ngerti tafsirnya, ngerti isinya, paham hukum-hukumnya, tapi tujuannya apa? Supaya dia dikenal sebagai ahli qori, orang yang pinter baca Quran, suaranya bagus, indah, melengking, suaranya merdu. Bahkan ketika dia ini lomba baca Quran sedunia nomor 1, dia pengen dapat piala, pengen dapat sanjungan, pengen dapat umroh haji, pengen dapat juara 1, pengen dapat uang yang banyak. Naudzubillah. Makanya niat itu penting Bapak Ibu. Jadi yang masuk neraka dulu itu bukan pembunuh, bukan orang minum khamr, bukan tukang mabuk, bukan zina, tapi mereka ternyata orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Semasa hidupnya itu luar biasa. Orang jihad, apalagi amalan yang luar biasa, mengorbankan nyawa dan hartanya. Tapi masuk neraka, kenapa? Salah niatnya. Yang kedua, orang yang suka bersedekah, gemar infak, membantu orang yang tidak mampu, yatim piatu, fakir, miskin, atau orang yang dakwah jalan Allah, tapi niatnya salah. Orang yang berdakwah, mengajarkan ilmunya, umatnya banyak, senang dengan apa yang dia ajarkan, dengan kajian-kajiannya, baik di YouTube, di TV, di mana radio, niatnya salah. Naudzubillah. Orang yang baca Quran, suaranya bagus, ketika ngimami dia betul-betul merdu, didengarkan enak, jamaah sampai tersanjung-sanjung, sampai sholatnya tidur-tidur karena suaranya. Ternyata apa? Niatnya salah. Dia belajar Quran tujuannya untuk apa? Supaya disanjung, dihormati. Nah ini. Makanya kesimpulan dari ini ya para jamaah Bapak Ibu, maka Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Muslim, inna ahwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala arya. Nabi pernah ketika duduk-duduk dengan para sahabatnya ini, Nabi merenung. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan nanti akan menimpa kalian, yaitu penyakit yang berbahaya.
yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Sing panjenengan maksud itu nopo syirik kecil? Maka Nabi mengatakan riya. Di mana ketika kalian beramal, wahai para sahabatku, kalian amal tadi bukan tujuan untuk Allah, tapi tujuan untuk manusia. Nah, ini syirik kecil. Jadi belajar untuk memperbaiki niat hati itu memang betul-betul sulit sekali. Contoh Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin sewu ngapunten, mudah-mudahan tetap ikhlas dan Allah tanamkan keikhlasan terus sampai meninggal dunia. Ketika orang ibadah haji ini berapa rakaatnya? Besar Pak, enggak kecil. 40 juta bahkan lebih. Belum nanti kalau syukuran dan yang lain. Orang ibadah haji berangkatnya ikhlas Bapak Ibu, ikhlas. Tujuannya untuk mencari ridha Allah. Karena dia dipanggil oleh labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lahu. Jadi itu panggilan dari Allah, dia ikhlas hadir. Masya Allah, dia kangen dengan Ka'bah, pengen melihat Ka'bah, pengen melihat Baitullah, pengen melihat Mekah secara langsung, berkunjung ke sana. Tapi apa? Ketika dia pulang, setan gandoli, setan membisikkan, wah nanti kalau kamu nggak dipanggil haji, marah ya. Nanti kamu kalau tidak dipanggil Bu Hajah, nanti jangan didengarkan. Akhirnya apa? Setan terus untuk menyesatkan, merubah niat tadi. Yang berangkatnya awalnya ikhlas, pulangnya jadi nggak ikhlas. Berat, nggak mudah Bapak Ibu, betul ini ya. Menjaga niat itu lebih sulit daripada beramal. Beramal gampang, tapi menjaga niat itu berat. Nah itu. Tapi para jamaah itu syirik kecil ya. Jadi syirik kecil itu menghapus amal saat itu yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi apakah ada jaminan masuk surga? Ada, tetap, meskipun nanti diproses secara Allah, antara kebaikan dan keburukan ini nanti berat yang mana. Antara syirik-syirik yang dilakukan nanti itu, apakah itu berat dengan amal-amal yang ikhlas tadi itu berat mana. Nah itu nanti ditimbang terus. Syirik kecil ini tetap ada mizan. Ada harapan untuk masuk surga? Masih ada. Nah itu. Tapi kalau Allah menghendaki, ternyata amal yang dikerjakan banyak yang gak ikhlasnya, ini bisa masuk neraka dia. Dicuci dulu, diproses dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Selama dia masih ada tauhid, masih ada iman di dalam dirinya. Nah itu. Nah sekarang pembahasan kita adalah apa? Yaitu syirik besar. Nah, syirik besar itu bagaimana para jamaah? Syirik besar ini adalah yang dimana dia menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perkara apa yang menjadi kekhususannya Allah. Jadi menyamakan kedudukan atau kekhususan yang dimiliki oleh Allah itu sama dengan makhluknya. Apa kekhususan Allah? Kekhususan Allah itu ada 3. Yang pertama, Allah itu adalah rububiyah. Apa itu rububiyah? Allah itu yang menciptakan, sang pencipta, yang mengatur, sang pengatur alam semesta, yang membuat aturan hukum, sang pengatur hukum atau hakim tunggal di alam semesta ini. Dan Allah itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Itu rububiyah. Ini kekhususan milik Allah. Tidak boleh manusia atau makhluk apapun itu sampai dia ini mengambil haknya Allah, yang menjadi kekhususan Allah ini. Karena Allah adalah satu-satunya sang pencipta, sang pengatur, sang hakim, pemberi keputusan, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi nggak boleh ada makhluk yang ikut campur dalam masalah ini. Itu yang nomor 1. Yang kedua, kekhususan Allah apa? Uluhiyah. Allah satu-satunya yang diibadahi, dimintai pertolongan, ditaati, ya. Allah yang berhak untuk dimintai doa, permohonan. Jadi kalau ada orang yang dia meminta pertolongan, berdoa atau menyembelih hewan kurban selain Allah, atau dia takut kepada selain Allah yang berlebihan, atau dia tawakal kepada selain Allah, atau dia cinta kepada selain Allah berlebihan, maka dia telah menyamakan cintanya, tawakalnya, takutnya, penyembelih hewan kurbannya
atau doanya kepada selain Allah. Ini syirik, bahaya. Uluhiyah. Asma wa sifat yang terakhir adalah apa? Kekhususan Allah, asma wa sifat, nama-nama yang indah atau sifat-sifat yang indah bagi Allah. Allah punya sifat-sifat yang indah, pengasih, penyayang, ya toh. Dan juga Allah itu juga mengabulkan segala permohonan, dan Allah juga punya sifat-sifat yang indah. Allah itu tinggi, Allah itu besar. Nah, itu adalah sifat dan juga perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama indah. Jadi kita tidak boleh menyekutukan dengan nama-nama yang selain Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya dan sebagainya. Nah, itu tangannya Allah kalau memberi samakan dengan tangannya makhluk. Tempat tinggalnya Allah disamakan dengan tempat tinggalnya makhluknya Allah. Turunnya Allah dari langit, ya, disamakan turunnya dengan makhluknya. Ini nggak boleh. Itu sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya, karena khusus ini milik Allah. Ya, itu. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Satu, bisa dibuka di dalam surat yaitu Yunus, surat yang ke-10 ayat yang 106. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, apa kata Allah? La tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Barang siapa yang dia menyembah, beribadah, berdoa kepada selain Allah, yang dimana yang diibadahi, dimintai itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat, maka siapapun orang yang berbuat seperti itu termasuk orang yang dolim. Dolim di sini para ahli tafsir mengatakan, semua ahli tafsir sepakat, dolim di sini orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon pertolongan, meminta kepada selain Allah, maka musyrik. Dolim itu maknanya musyrik. Itu. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang 117. Allah SWT berfirman, "May yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuhibbul kafirun." Apa kata Allah? Orang yang dia beribadah, di samping dia ibadah kepada Allah, tapi dia ibadah kepada selain Allah. Ya. Di samping dia juga ibadah meminta kepada Allah, dia juga meminta kepada setan, jin, atau apapun, benda-benda yang dikeramatkan, yang dimana la burhanalau, yang tidak ada dalil, petunjuk, hujah baginya. Artinya Allah tidak menurunkan hujah masalah itu, nggak ada perintahnya itu. Siapa yang merintahkan kok berani memohon, berdoa, ibadah kepada selain Allah? Otomatis fa inna ma hisabu 'inda rabbi, hisabnya nanti akan Allah tuntut pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang suka menyekutukan Allah nanti pada hari kiamat akan didatangkan, kemudian ditanya, "Mana Tuhan kamu?" "Pohon." "Ah, kamu minta kepada pohon itu." Seret ke neraka. "Siapa Tuhan kamu?" "Matahari." "Oh, kamu minta pada matahari." Seret ke neraka. "Siapa Tuhan kamu?" "Oh, sapi." "Nah, itu Tuhan kamu sapi." Ajak dia ke neraka. Ya. "Siapa Tuhan kamu?" "Oh, raja ini yang kamu tunduk-tunduk, sujud, patuh, taat." Yaitu seret dia ke neraka. Jadi siapapun yang disembah, yang didoai, yang ditaati, diikuti, sampai menyebabkan dia ini berpaling dari ibadah kepada Allah, dan dia mempertuhankan makhluk tersebut, ya, ciptaan Allah tadi, mengagungkan ciptaan Allah tadi melebihi kedudukan Allah, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Karena apa? Pantang bagi Allah. Saya tidak sudi kalau ada sekutu-sekutu yang dia beribadah di samping ibadah kepadaku dan dia ibadah kepada sekutu tadi. Hati-hati Bapak Ibu, nggih. Jadi orang-orang yang suka menyekutukan Allah ibadah, berdoa pada selain Allah, nanti dia akan didatangkan sesembahan-sesembahan itu, tuhan-tuhannya itu. Menyembah berhala, patung, pohon, batu, jin, matahari, gunung, jimat, cincin, raja, tumbal, apa saja akan didatangkan di hadapan mereka, suruh minta pertolongan kepada mereka, menyelamatkan dari api neraka. Nggak bisa. Oh, makhluk kok. Itu kan mereka ciptaan Allah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu itu.
Ancaman bagi orang yang syirik. Nah, ini bahaya sekali. Pembahasan kita yang paling penting supaya masuk dalam surga Firdaus, maka kita harus kita hindari. Ancaman bagi orang yang syirik adalah pertama, tidak akan diampuni dosanya. Tidak akan diampuni dosanya. Kalau orang membunuh masih diampuni. Orang zina masih diampuni. Meskipun dia nggak bertobat, iya, meskipun dia tidak bertobat, selama dia mukmin, Islam, Muslim, masih ada harapan untuk masuk surga. Meskipun kalau Allah menghendaki dia masuk neraka dulu. Meskipun dia copet, korupsi, minum khamr, judi, membunuh, masih diampuni. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka di dalam hadis Imam Bukhari Muslim, yang dimana dikisahkan datang malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian menyampaikan malaikat Jibril kepada Nabi. Atani Jibril wa basyarani. Nabi mengatakan di hadapan para jamaah, Jibril baru saja datang kepadaku. Apa tujuannya? Memberi kabar gembira kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, man mata min ummatik la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Wahai Muhammad, saya dapat info dari Allah untuk sampaikan kepada engkau, siapapun dari umatmu yang dia tidak pernah syirik menyekutukan Allah dalam hidupnya, maka dia dijamin masuk surga. Masih ada harapan untuk masuk surga. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril. Coba saya akan tanya malaikat Jibril. Wahai Jibril, wa in syaraka wa in zana. Bagaimana kalau umat itu dia suka berzina dan juga suka mencuri? Apa malaikat Jibril? Wa in zana wa in saraka. Meskipun umatmu itu masih senang zina dan juga masih senang korupsi atau mencuri barangnya orang, sampai dia mati nggak bertobat. Tanya lagi, penasaran Nabi. Wa in zana wa in saraka wa sarbal khamra. Kalau dia suka minum khamr bagaimana? Apa kata Nabi Jibril? Meskipun dia masih mabuk-mabukan sampai dia mati belum bertobat, ada harapan masuk surga. Itu hadis menunjukkan orang muslim, orang mukmin masih ada harapan untuk masuk surga meskipun dia membawa dosa besar, yang penting bukan syirik. Dalil ayatnya mana? Bisa dibuka di dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu, surat yang keempat ayat 48 dan 116. Ada dua ayat diulang oleh Allah. Orang yang semasa hidupnya dia masih suka berbuat dosa, tapi dia tidak pernah berbuat dosa syirik. Percaya tumbal, ya, sesajen, bikin sesajen untuk selain Allah, datang ke dukun paranormal, tanya, ya, percaya kepada barang-barang yang gaib, ya, kemudian dia meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, atau kepada orang yang mati, dia berdoa kepada orang mati dan yang lainnya, atau dia merubah hukum Allah, ya, itu masih ada harapan untuk diampuni dosanya. Makanya Allah turunkan ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik apa? Besar. Tapi dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Artinya orang yang dia bawa dosa-dosa selain syirik, nanti oleh Allah, kalau Allah mengampuni dimasukkan ke surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosa tadi, dicuci dulu, proses sampai bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, di dalam hadis Imam Muslim dikatakan ada hadis namanya Jahanamiyun. Apa itu Ustaz Jahanamiyun? Orang-orang yang mantan bekas masuk neraka jahanam. Kok bisa? Bisa. Karena semasa hidupnya dia banyak dosa, tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Dia masih sholat 5 waktu, ya. Tapi juga dia senang minum. Dia nggak pernah percaya kepada dukun, pakai tumbal, sesajen, pakai jimat-jimat raja datang ke dukun, ya.
Nah itu masih ada harapan untuk masuk surga. Nah ini Bapak Ibu, dimasukkan neraka dulu dengan waktu yang Allah tentukan, baru nanti dibersihkan, dientas, baru nanti dia dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air yang dingin, baru masuk surga. Nah itu para jamaah Bapak Ibu, dalilnya orang yang berbuat dosa syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya. Meskipun dia banyak salat, meskipun dia haji 3 kali, meskipun dia umrah, tapi dia melakukan dosa syirik, tidak akan diampuni dosanya. Nah itu. Yang kedua, orang yang berbuat dosa syirik besar atau musyrik, maka seluruh amalnya hilang total. Mulai dia balik ibadah sampai dia nggak bertobat atau sampai dia mati, tidak diterima. Artinya apa? Seluruh amalnya hilang semuanya. Mana dalilnya Ustadz? Ini kita bisa buka di dalam ayat Allah, yaitu surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 65. Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hei Muhammad, Allah telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu para nabi, siapapun kamu maupun para nabi berani berbuat syirik kepadaku, ketika engkau beribadah menyekutukan diriku, akan aku hapus seluruh amal ibadahmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nabi diperingatkan tegas oleh Allah, jangan macam-macam Nabi. Kalau kamu ibadah kok sampai mengikuti orang-orang musyrik itu, menyembah kepada selainku, berdoa kepada selainku, akan aku hilangkan seluruh amalmu. Nabi loh ya, itu diancam. Nah itu hilang semuanya, habitat lenyap, bersih, nggak tersisa. Nah itu makanya nanti para jamaah di hadapan Allah itu ada orang yang bangga dengan amalannya, tapi ternyata nggak sadar dia itu membawa dosa syirik besar. Ketika dia merasa bangga di hadapan Allah dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, ternyata dia membawa dosa syirik besar. Apa kata Allah? Setelah amal itu dibuka catatannya, maka saat itu orang-orang yang merasa bangga dengan amalannya akhirnya kecewa dengan keputusan Allah. Kenapa? Allah turunkan ayat surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi semua amal orang yang mengerjakan amalan mereka di dunia. Mereka merasa senang, gembira dengan amal yang mereka kerjakan, seakan-akan mereka itu sukses, lolos nanti, amal yang diterima oleh Allah. Ternyata apa? Tidak. Ternyata amal mereka itu faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka seperti apa? Debu yang diterpa angin. Hilang semua. Catatan kebaikan itu hilang semua. Ternyata apa? Setelah dilihat itu ada amalan syirik yang menggantung. Syirik besar apa? Hilang semua. Akhirnya apa? Mereka kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Ya itulah, kalau nggak hati-hati Bapak jamaah, ya, jadi hati-hati kita, jangan sampai kita masuk dalam syirik besar. Ya. Syirik kecil juga hati-hati, apalagi syirik besar. Naudzubillah. Kemudian para jamaah, saya tambah satu, ancaman bagi orang yang melakukan syirik besar. Dosanya tidak akan diampuni, amalannya juga hilang, ya. Jadi ini yang harus kita pahami juga. Maka orang yang melakukan syirik besar ini, maka statusnya dia menjadi orang musyrik, dan itu perbuatan dosa yang paling besar, lebih besar dari segala-galanya. Makanya pesan Luqman kepada putranya, yang pertama pesan di dalam surat Luqman, buka ya Bu, nanti di rumah Bapak, surat 31, ini pendidikan Luqman kepada putranya. Apa? Yang pertama kali penanaman Luqman kepada putranya itu bukan kok, putraku sholat, bukan. Putraku puasa, bukan. Putraku kamu harus berakhlak yang baik, bukan.
Berbakti kepada orang tua bukan. Pertama yang ditanamkan Luqman kepada putranya tauhid. Apa? Karena ini dasar pondasi dalam kehidupan. Sehebat apapun orang sholat, sebaik apapun orang berbakti kepada orang tua, sehebat apapun orang itu dia ini berilmu, ya, dia puasa dan banyak lagi amalan, tapi kalau pokok pondasinya ini hancur, ya, maka hancur semuanya. Makanya diturunkan surat Luqman ayat berapa Bapak Ibu? Ayat yang ke-13. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat yang 13, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman memberikan pelajaran kepada putra-putranya. Apa pesan Luqman kepada putra-putranya? Kepada putranya. Satu ya, pada putranya, wahai anakku, wahai putraku yang kucintai, jangan sekali-kali kamu hidup ini berani menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Kalau tidak, itu merupakan dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diampuni kamu oleh Allah. Nah itu, Bapak Ibu, tanamkan kepada anak kita, jangan sampai beribadah kepada selain Allah, memohon, berdoa, meminta pertolongan, percaya dengan selain Allah, apapun itu, entah itu benda-benda, ya, jimat-jimat, tumbal dan yang lainnya, sajen dan masih banyak, yang itu bisa menyebabkan orang terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Semoga ini bisa menambah ilmu kita. Akan kita lanjutkan ahad depan masih terkait dengan ancaman orang yang melakukan perbuatan syirik besar, agar kita ini tidak terjerumus di dalamnya. Ini penting sekali. Makanya syarat masuk ke dalam surga Firdaus apa? Yaitu jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, Pak. Syarat terakhir ini masalahnya ya. Nah itu, ini harapan kita supaya Allah menjaga amal ibadah kita, menjaga iman kita dan tauhid kita agar tidak tercampuri dengan syirik besar dan juga syirik kecil otomatis ya. Itu saja kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.